Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Situasi. Peristiwa yang terjadi di Misty Cloud Sect menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Jia Ma dalam beberapa hari seolah-olah berita itu telah menyebar. Gangguan besar muncul di seluruh Kekaisaran Ma Jia dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkannya kekuatan Misty Cloud Sect di Kekaisaran Jia Ma. Karena Yun Xian hadir beberapa tahun ini, reputasi Kekaisaran Ma Jia meningkat pesat. Namun, berita mengejutkan dari Misty Cloud Sect yang dibubarkan saat ini menyebar. Ini tidak diragukan lagi adalah masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga Kekaisaran Jia Ma. Sementara masalah ini menyebar dan menimbulkan keributan, karakter utama masalah ini, Xiao Yan dari klan Xiao, juga menjadi sangat dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jia Ma. Beberapa orang mungkin merasa agak asing dan bingung tentang namanya, tetapi mereka yang memiliki ingatan yang baik masih bisa mengingat samar-samar Roque, yang telah naik seperti komet di dalam Kekaisaran dari 3 tahun lalu. Namun, Xiao Yan saat itu hanyalah individu yang sangat luar biasa di antara generasi muda. Dia tidak layak disebut di mata iblis tua seperti Yun Xian. Oleh karena itu, dia diusir dari Kekaisaran saat itu karena dia telah menyinggung Misty Cloud Sect. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah kembali sebagai orang yang kuat. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan di mana dia bisa mengalahkan makhluk besar seperti Misty Cloud Sect. Perbaikan cepat seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang tanpa sadar mengklik lidahnya dan berseru. Selama waktu seluruh Kekaisaran terguncang karena masalah ini, Misty Cloud Sect akhirnya merilis berita bahwa mereka akan bubar untuk pertama kalinya. Dengan konfirmasi dari berita itu tanpa sadar membangkitkan suara yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Murid Misty Cloud Sect mulai meninggalkan sekte dan turun gunung tidak lama setelah berita tentang Misty Cloud Sect akan bubar dirilis. Akhirnya, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan warga Kekaisaran biasa. Di masa depan, mereka tidak bisa lagi mengandalkan identitas itu untuk membanggakan orang lain. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar murid Misty Cloud Sect sudah pergi. Misty Cloud Mountain juga telah berubah dari yang dijaga ketat menjadi kosong. Puncak gunung yang dipandang oleh orang-orang dari Kekaisaran Ma Jia sebagai tempat suci pelatihan di masa lalu akan menjadi pegunungan biasa di masa depan. Mungkin seiring berjalannya waktu, bahkan nama Misty Cloud Sect secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Sekte kuno yang pernah menonjol di dalam Kekaisaran Ma Jia selama beberapa ratus tahun telah diam-diam menurun dengan cara ini. Ibu kota Kekaisaran Jia Ma, kota suci Jia Ma. Bisikan dan desahan emosional yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam Kekaisaran Ma Jia setelah pembubaran Misty Cloud Sect. Mereka semua telah menyaksikan penurunan faksi yang sangat besar ini. Sementara mereka menyaksikan perubahan besar dan tak terduga ini, nama Xiao yang juga mulai menyebar melalui mulut orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena siapapun yang tidak bodoh mengerti bahwa pemuda ini mungkin akan menggantikan status yang dinikmati Misty Cloud Sect di masa lalu dalam Kekaisaran Jia Ma dan menjadi tuan dalam pelatihan Douqi di dalam Kekaisaran. Xiao Menshan yang terletak di lokasi yang bagus di tengah kota tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian akhir-akhir ini. Akan ada arus orang yang tak henti-hentinya di tempat ini setiap hari. Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka di ibu kota secara pribadi akan datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka bahkan rela mengabaikan status dan antrian mereka di luar Menshan untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum penuh terhadap anggota klan Xiao yang menjaga pintu untuk mengungkapkan pikiran mereka kepada klan Xiao. Nada mereka sangat penuh kasih sayang. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melonjak.
bahkan watak mereka juga sedikit berubah. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi dalam aula luas yang tenang di Xiao Mansion. Matanya sedikit tertutup. Para pelayan wanita cantik di dalam aula menggunakan langkah kecil untuk berjalan saat mereka dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan diam-diam menimbang tuan baru ini di dalam kekaisaran Jia Ma, yang merupakan orang yang paling dicari. Kemerahan menutupi wajah mereka. Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiao Yan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh banyak wanita muda di kekaisaran Jia Ma. Dia mampu bertarung dengan elit legendaris Dou Zong pada usia 20 tahun. Bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Haha, 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 anak kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana itu? Apakah lukamu sembuh? Tawa tiba-tiba memecah keheningan aula besar itu. Sosok Xiao Li segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiao Ding dan perlahan masuk. Pemuda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya saat mendengar tawa itu. Cahaya api samar melintas di pupilnya yang hitam pekat. Wajah muda dan tampannya masih sedikit pucat. Segel api putih di dahinya tampak seperti aslinya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti api seperti zat, memberikan perasaan seperti iblis yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami adalah Xiao Yan. Xiao Yan memandang Xiao Li dan Xiao Ding saat mereka masuk. Senyuman tipis terlihat di wajah tanpa ekspresi. Dia berdiri dan berjalan. Xiao Li berjalan ke depan dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiao Yan. Dia bersukacita dan tertawa, sudahkah Anda pulih sepenuhnya dari luka Anda? Saya terluka terlalu parah kali ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih dari mereka? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Cederanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah didapatnya. Tidak hanya douki di dalam tubuhnya yang kelelahan tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya pun patah. Jika itu adalah orang biasa, banyak luka ini kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Beruntung Xiao Yan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia secara alami tahu bagaimana menggunakan pengobatan yang tepat dan menggunakan metode terbaik untuk perlahan menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, dia baru saja menyembuhkan luka-lukanya setelah menghabiskan hampir setengah bulan. Dia masih perlu menghabiskan waktu jika dia ingin pulih ke kondisi puncaknya. Ambillah perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Lakukan perlahan. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada gejala sisa. Anda adalah orang paling penting di klan Xiao dan tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi pada Anda. Xiao Ding tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan duduk di kursi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, bagaimana sekte Mystic Cloud? Lebih dari setengah dari mereka telah dibubarkan. Namun, ada cukup banyak orang di dalam Mystic Cloud Sect. Saya pikir mereka hanya akan bisa bubar sepenuhnya setelah setengah bulan. Mereka telah dilepaskan terlalu mudah kali ini. Mendengar ini, ekspresi Xiao Li segera menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara dingin. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kami telah membalas dendam dan mencapai efek jera dengan membunuh beberapa dalang. Selain itu, ada banyak murid Mystic Cloud Sekte biasa. Tidak akan banyak manfaatnya bagi reputasi klan Xiao kita jika kita benar-benar membasuh mereka dengan darah. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan beberapa orang merasa ketakutan. Kami akan mengalami kerugian besar dari perspektif jangka panjang. Xiao Yan melirik Xiao Ding yang tersenyum tapi diam. Jika bukan karena Yun Yun,
Dia memang berencana untuk membasuh Misty Cloud sekte dengan darah untuk membalas dendam. Jika seseorang mendiskusikan apa yang berubah, orang akan mengatakan dia telah memperhitungkan perasaan pribadinya. Tatapan Xiao Ding melirik Xiao Yan. Dia tersenyum setelah dia sepertinya mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia perlahan berbicara, "Kakak ketiga, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kamu klan Xiao tidak perlu hidup dalam persembunyian. Anda sekarang menjadi dukungan di hati semua orang dalam klan Xiao. Anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik untuk mendukung setiap keputusan Anda apakah mereka benar atau salah." Saat dia berbicara, tatapan Xiao Ding menyempit dan menatap Xiao Li. Yang terakhir menciutkan kepalanya dan buru-buru berbicara sambil tersenyum, "Hehe, saya telah tinggal agak lama di wilayah sudut hitam dan agak tidak berhubungan dengan orang biasa." Perasaan hangat mengalir di hati Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata dari kedua orang ini. Ini adalah saudara sedarahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu benar atau salah, mereka akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, bawa Yun Yun itu untuk membiarkan kakak laki-laki dan laki-laki kedua melihatnya. Saya mendengar dari Old Hai dan yang lainnya bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kali ini karena dia. Dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao kita. Kami tidak akan terlalu keberatan. Xiao Ding memegang cangkir teh di sampingnya, menyesap sebelum tiba-tiba menggoda. Xiao Yan sedikit tertekan saat mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan, "Hanya saja aku berhutang banyak padanya saat aku berlatih di Kekaisaran." Xiao Ding tersenyum saat melihat Xiao Yan seperti ini. Dia berhenti mengolok-oloknya dan berkata, "Saya sudah menyadari kata-kata yang Anda sampaikan. Saya juga sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Old Hai. Menurutku dia seharusnya bisa cepat-cepat sebentar." Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia melirik Xiao Li di samping dan berpikir bahwa dia harus memaksimalkan waktu dan menyelesaikan masalah life devouring pill di dalam tubuh yang terakhir. Jika tidak, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada kakak laki-laki jika ada kecelakaan yang terjadi pada saudara laki-laki kedua setelah beberapa waktu? Tatapan Xiao Yan tanpa sadar melirik cincin hitam pekat di jarinya saat dia memikirkan metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan. Sebuah melankolis samar merembes keluar dari matanya. Tepat sekali. Berkat Anda, reputasi klan Xiao telah melonjak pesat di dalam Kekaisaran. Ada banyak sekali orang yang datang mengunjungi dengan membawa hadiah setiap hari. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kami alami di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, kemungkinan besar dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal besar untukmu di antara kami, tiga bersaudara. Xiao Ding sangat perhatian. Dia bisa melihat kesedihan di mata Xiao Yan. Dia segera mengubah topik dan tertawa lembut. Xiao Yan mengangguk pelan. Tinjunya perlahan mengencang saat dia dengan lembut berbicara, "Saat ini saya memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah. Namun, kekuatanku saat ini jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Kami mempercayai Anda. Kami yakin Anda akan mampu melakukannya." Xiao Ding tersenyum dan menjawab. Xiao Yan telah memberi mereka cukup banyak keajaiban selama bertahun-tahun ini. Xiao Yan tersenyum pada keyakinan yang dimiliki Xiao Ding dan Xiao Li dalam dirinya. Dia mengangguk sedikit dan akan berbicara ketika anggota klan buru-buru masuk. Dia berbicara dengan hormat, "Tuan Tua Hai Bodong akan datang. Tuan Tua Hai Bodong akan segera tiba." Xiao Yan buru-buru dan bangun saat mendengar ini. Saat ini, mereka telah menyelesaikan masalah Misty Cloud Sect. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Jia Ma. Meskipun reputasi klan Xiao di Kekaisaran Ma Jia telah sangat melambung, ini masih belum memadai menurut pendapat Xiao Yan.
Dia pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan benar-benar membiarkan klan Xiao makmur. Kemakmuran yang lebih besar dari titik manapun dalam sejarah. Kemakmuran besar yang layak membuat orang bergembira dan bersemangat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.